Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para jamaah channel Majelis Ta'lim Al-Yutubiyah, channel yang berisi pembacaan kitab-kitab dari ulama kita, yaitu Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, atau kita mengenalnya dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, pada kali ini saya akan membaca kitab Syarah Nasha'ihul Ibad, ya, yang merupakan salah satu karangan yang terbaik dari Imam Nawawi Al-Bantani dan berisi tentang nasihat-nasihat bagi umat muslim. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana orang yang taat itu, ya, ciri-ciri orang yang taat itu semakin menjauh dari keramaian. Artinya dia semakin senang karena dia semakin dekat dengan Allah, maka dia akan semakin asing di keramaian, kurang lebih seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang rasa syukur. Tapi sebelum saya bahas, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, lalu nyalakan loncengnya, di like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk selalu ditonton sampai habis, karena jika tidak nanti bisa menyebabkan salah paham, ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe channel ini, silahkan untuk bergabung, untuk join menjadi langganan atau berlangganan channel ini dengan memasukkan uang ke dalam koropak sebesar Rp5.000 untuk 1 bulan, gitu ya. Nah, baik, kita mulai membaca makalah berikutnya dari kitab Nasha'ihul Ibad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, supaya lebih jelas. Nah, oke, ya. Wal maqalati sadisata wal ishrun, dan makalah yang ke-26 di bab pertama ini. Qila, dikatakan, wakila, dan dikatakan, kufranun ni'mah laumun, orang yang kufur nikmat itu kurang ajar. Ai, kata Imam Nawawi Al-Bantani, ada musyukri lin ni'mati dalilun ala danaatin nafsi. Tidak adanya rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tanda atas rendahnya jiwa kita. Jadi manusia yang tidak tahu bersyukur itu adalah orang yang secara mentalnya itu buruk, kurang lebih seperti itu, ya. Tentu nikmat ini bukan hanya berupa harta, ya. Banyak jenis kenikmatan seperti sehat, kehidupan, oksigen, dan lain sebagainya. Wa suhbatul ahmak, dan orang yang dungu, syaum, itu celaka lah, ya. Nah, di sini dijelaskan siapa itu suhbatul ahmak, yaitu wahwa wadi'us syai', orang yang meletakkan sesuatu fi ghairi mahallihi, yang tidak pada tempatnya, bukan pada tempatnya, ma'al ilmi bi biqabhihi, ya. Jadi orang yang meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya, ma'al ilmi biqabhihi, dengan ilmu, ya. Jadi dia itu orang yang zalim, ya, biqabhi, dengan kejelekannya. Jadi suhbatul ahmak, orang yang dungu, kalau secara bahasa ini ahmak itu dungu adalah orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sya'umun ay ghairu mubarakun, atau tidak terberkahi atau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama ruwiya at-Tabrani, seperti diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani an Bushairi, dari Bushairi, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, isrimil ahmak, di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi bikasril hamzah warro, ya, dengan kasroh di bagian hamzah dan ro-nya. Isrimil ahmak ai iqta wuddahu, potonglah
keakrabannya. Artinya jauhilah orang-orang yang ahmak itu ya, yang dungu itu ya. Jangan ditemani. Wal makna, dan maknanya atau artinya la tusahibhu, janganlah menemani al ahmak itu, orang yang dungu itu, liqobhi halatihi, karena keburukan kondisinya ya, wali anna at-taba'u sarraqati, dan karena kebiasaannya itu mencuri. Artinya bukan dia pencuri ya. Di sini dijelaskan waqad yasruqu taba'aka minhu, dan dia telah me, waqad, dan dia telah mencuri ya kebiasaanmu dengan kebiasaan dia gitu. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang bodoh maka, atau orang yang zalim, maka kita akan terbawa, karena kebiasaan kita akan terbawa oleh kebiasaannya dia. Jadi itulah sebabnya kita harus memilih teman, jangan asal berteman gitu ya. Waruya at-Turmidzi, dan diriwayatkan oleh Imam At-Turmidzi an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, wa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqala, telah bersabda. Khoslatani, dua kebiasaan, mangkana tafihi, barang siapa yang memiliki kedua, mangkana tafihi katabahullahu syakiron sobiron, barang siapa dalam kedua kebiasaan itu, di dalamnya Allah menuliskan ya, dalam dua kebiasaan itu syakiron sobiron, bersyukur, orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Jadi karakter atau syarat untuk dikatakan sebagai orang yang bersyukur atau orang yang sabar itu seperti ini dijelaskannya. Wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu syakiron wala sabiron, dan barang siapa yang tidak memiliki kedua kebiasaan itu, maka Allah tidak menulisnya sebagai seorang yang syukur dan juga orang yang sabar. Man nadhara, barang siapa yang melihat fi dinihi, dalam hal agamanya, ilaman huwa fauqahu, kepada siapa yang lebih tinggi atau kepada siapa orang yang ada di atasnya, faktada ya, kemudian dia mengikuti kebiasaan orang yang secara agamanya itu lebih bagus, wa nadhara fi dunyahu, dan dia melihat dalam hal urusan dunia, ilaman huwa dunahu, kepada orang yang lebih rendah gitu ya dalam hal dunianya, mungkin lebih miskin atau lebih menderita atau lebih 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 buruklah kondisinya dari dia, fahamidallahu, kemudian dia bersyukur atas kondisi yang dia terima setelah melihat orang-orang tersebut, ma fadluhu ala ma fadluhu, atas apa yang dia dapatkan, atas apa yang dia terima, bihi alaihi kataballahu syakiron, maka Allah akan menulisnya sebagai orang yang sabar dan yang syukur. Waman nadhara, dan barang siapa yang melihat fi dinihi, dalam hal agamanya, ilaman huwa dunahu, kepada orang yang lebih hina darinya, lebih rendah darinya dalam bidang agama, wa nadhara fi dunyahu, dan kemudian dia melihat kemudian dia melihat dalam hal dunia, ilaman huwa fauqahu, kepada orang yang lebih tinggi darinya, fa asifa, kemudian dia merasa kasihan, alama fatahu, atas apa yang terjadi pada dirinya, lam yaktubhullahu syakiron, maka Allah tidak akan mencatatnya sebagai orang yang syakir, orang yang bersyukur, wala sobiron, juga orang yang bersabar. Jadi di sini di makalah ini dijelaskan bahwa orang yang tidak tahu bersyukur itu adalah orang yang kurang ajar, dan orang yang bersyukur itu adalah orang yang melihat dalam hal agamanya itu, melihat kepada orang yang lebih baik dari dirinya, kemudian dia memperbaiki perihal agamanya gitu ya, kemudian mengikuti orang yang lebih baik tersebut, dan ketika melihat hal-hal duniawi, dia akan melihat orang yang lebih rendah darinya kondisinya, kemudian dia bersyukur kepada Allah karena masih diberi
nikmat-nikmat yang lebih baik dari orang lain. Nah, itu adalah orang yang bersyukur. Nah, sebaliknya orang yang tidak bersyukur, yang kurang ajar tadi adalah dia selalu melihat dalam hal agama itu kepada orang yang lebih jelek darinya. Contohnya misalkan tenang aja, masih banyak orang yang jarang sholat misalkan dan lain sebagainya, atau dia juga pemabuk dan lain sebagainya. Tapi dalam hal dunia dia selalu melihat kepada orang yang lebih kaya darinya, lebih baik darinya, kemudian dia selalu mengeluh atas apa yang dia punyai. Nah, itu yang tidak bersyukur, itu adalah orang yang kurang ajar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat pada video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.